Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang cukup singkat tapi cukup memberikan highlight bagaimana tugas pokok dan fungsi karantina itu berjalan. Beberapa poin yang kami tangkap dari pemaparan itu bahwa karantina, tugas dan pokok fungsi karantina itu adalah pencegahan preventif makanya tempatnya di border pelabuhan atau bandara. Nah, poin yang kedua adalah bahwa layanan karantina itu ternyata cepat, mudah dan murah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak mengurus karantina, Bapak Ibu, selain memang tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa untuk bersama-sama kita menjaga negara kita, khususnya wilayah Nusa Tenggara Barat dari penyebaran hama penyakit karantina. Walaupun singkat, namun apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait bagaimana alur pelayanan karantina, bagaimana sebenarnya kita sudah punya informasi, kita punya medsos, di situ bisa diakses. Namun untuk penjelasan mungkin pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita, karena terus terang bagi kami pengguna jasa adalah mitra, terlepas dari beberapa pelanggaran yang dilakukan, itu adalah kami akan mengedepankan unsur-unsur pembinaan. Jadi itu tadi pemaparan yang disampaikan. Terima kasih atas pemaparan yang baik Pak Syarah Budiwaku. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab diskusi, tapi ini seperti yang dikatakan MC tadi, kita rileks saja Bapak Ibu diskusinya, yang penting nanti kan poinnya kita dapat dari situ. Silakan saja ditanyakan apa yang belum jelas terkait karantina, agar Bapak Ibu sebagai pengguna jasa usahanya bisa lancar, dan tugas pokok dan fungsi kami juga dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa mengacungkan tangan supaya resen supaya kami bisa menandai. Silakan Bapak Ibu untuk sesi pertama, mungkin 3 pertanyaan dulu. Silakan. Ini narasumbernya sudah jago-jago Bapak Ibu. Nanti mungkin dari kegakuman sampai teknis bisa ditanyakan. Silakan Bapak. Pak Lukman. Yang pertama Pak Lukman. Mungkin bisa dibuka Pak Lukman mute-nya. Ya, oke, silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Lukman dari Mataram. Saya pengguna jasa dan sering pengguna jasa transportasi untuk pengangkutan buah impor dari Surabaya. Saya berapa kali, sudah pernah sih 3 kali kena karantina. Ya, mobilnya balik lah, karena dari Surabaya mungkin keteledoran dari supir ya. Karena kan semua buah impor kan sudah dikasih surat karantina. Tapi pas di Banyuwangi, karena dulu kan tahun berapa ya, ini baru digalakkan lagi ya karantina ini. Sebelumnya sih belum pernah ada laporan supir-supir ditahan gitu kan, lolos saja. Nah ini kan sekarang jasa saya kan pakai jasa transportasi, bukan kendaraan sendiri, jadi sewa gitu. Jadi kayak tadi saya lihat ada mobil pelayanan karantina, kadang kan mobilnya truk tuh kadang datangnya malam sekali, dan kadang juga kalau di Surabaya, kalau pakai kapal Surabaya tuh tutup karantina tuh sampai kantornya jam 12. Dulu saya pernah bawa leci,
dan itu di Surabaya nggak bisa lapor karena kantornya tutup. Nah itu gimana ya? Biar bisa kita, karena suratnya sudah ada dari apa namanya, gudang sudah ada surat, tapi kantornya yang tutup. Kira-kira gimana solusinya itu ya? Kalau di Lombok sih memang 24 jam. Saya tetap supir-supir saya tetap saya suruh masuk karantina dulu, jangan sampai enggak masuk karantina. Yang saya pakai-pakai. Tapi kadang kalau sudah sampai Lombok, mereka lolos-lolos saja nggak dijaga gitu. Tapi saya sudah saya suruh pastiin masuk dulu karantina gitu. Biar dicek nggak seberapa lama kok, cuma bayar 5.000 satu surat. Tapi namanya supir, pingin cepet, sudah lapor juga ya lolos-lolos saja jadinya. Makanya dari pihak karantina WA saya aja, Pak ini udah datang, saya bilang, saya minta billingnya gitu. Jadi solusinya gimana itu ya? Oke, baik Pak Lukman, pertanyaannya bagus. Saya sih pingin rajin gitu ya, pingin teratur ya, karantina juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi namanya supir, yang kita kan pakai supir lepas, jadi bukan punya mobil pribadi gitu kan. Kadang mereka pingin cepat datang gitu, nggak mau masuk gitu lah, karena sudah lapor di Banyuwangi, ya langsung lolos saja. Saya sering diperingatin sama orang karantina, Pak minta lapor. Iya ya, ini sudah datang sih, cuma ya tinggal dikirimin billingnya aja, nggak apa-apa saya bayar, saya bilang. Cuma gitu ya, jadi saya juga nggak enak juga sama orang karantina, dikira saya nggak mau ngelapor gitu. Tapi karena saya pakai supir lepas, bukan mobil sendiri, jadi ya beda-beda karakter supirnya gitu. Tapi tetap mereka lapor di karantina Banyuwangi, tetap saya pastikan. Tapi sekarang sejak dari kemarin saya tetap step aja. Jangan lupa lapor karantina Lombok kalau udah nyampe. Tapi namanya supir ada yang lolos aja masih tetap gitu kan. Ya kita kayak mau teratur, cuma supirnya aja yang pengen lolos aja, pengen cepat gitu. Ya, gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Lukman. Pertanyaan bagus sekali. Real banget lapangan Pak Lukman. Jadi memang kondisi kita memang harus jujur apa adanya tentang kondisi kita di sini. Kita idealis tapi harus realistis Pak ya. Nah, pertanyaan ini ada kaitannya sama bidang penegakan hukum. Mungkin saya persilakan untuk Ketua Tim Penegakan Hukum, kemudian mungkin bisa dijawab karena kondisi karantina tumbuhan. Selanjutnya dijawab oleh Bapak Ketua Tim Karantina Tumbuhan. Silakan Pak Sam, dalam hal ini bisa dijawab mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ya, makasih. Jawab permasalahannya Pak Lukman. Sopir lepas tidak selamanya sopir tetap ya Pak Lukman. Karena begini, yang pertama Pak Lukman saya sarankan sebelum sopir itu masuk pelabuhan, walaupun ini ganti-ganti sopirnya, mohon dipastikan dulu komunikasi dengan sopirnya untuk melengkapi dulu sertifikat karantina sebelum masuk pelabuhan. Nanti kalau sudah masuk pelabuhan tanpa sertifikatnya kan nyebrang ke Lombok akan balik lagi ke Surabaya. Itu udah ya harus. Ya, saya sudah kejadian kayak gitu. Sudah pernah. Kan sudah balik, saya sudah pernah. Ya, karena gini, kenapa dia muncul? Pemerintah membuat ngatur transportasi atau ini dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Karena ini masuk ke antar area, itu masuk ke pasal 35. Di pasal 35 itu diatur di Undang-Undang pasal 35 itu ada kewajiban pengguna jasa seperti yang juga dijelaskan sama narasumber tadi, melengkapi sertifikat, melapor ke pejabat karantina dan diserahkan ke pejabat karantina media bawah untuk diperiksa dan dilaporkan.
tentu kalau ada kewajiban, pasti kalau tidak dilaksanakan kewajibannya pasti ada pelanggaran di situ. Ada sanksinya. Nah, sanksinya kewajibannya ada di pasal 35 itu. Sanksinya ada di pasal 88. Itu di pasal 88 tentu kenapa muncul sanksi? Karena ada kewajiban yang tidak dipenuhi gitu. Sanksinya di situ kalau tidak dipenuhi itu dikenakan kalau sudah lari ke tindak pidananya itu kena 2 tahun dan 2 miliar dendanya. Tentu kami tidak akan langsung ke sana. Kami akan melakukan preventif dan pembinaan dulu seperti yang selama ini yang kita lakukan, seperti yang tadi yang disampaikan Pak Lukman. Tentu kami ada penahanan, penolakan juga di situ. Kalau tidak dilaksanakan juga penolakan, tentu akan masuk ke pemusnahan. Itulah kewajiban yang pengguna jasa juga di situ. Semua biaya juga akan ditanggung oleh pengguna jasa. Kalau tidak dilaksanakan juga, tentu ada sanksinya juga di situ. Malah lebih berat sanksinya. Kenapa sanksi karantina itu berat? Karena berat karena untuk mencegah wabah, penyakit, kerugian ekonomi dan gangguan ketahanan pangan nasional. Dan jika melakukan sanksinya juga pelanggaran, bukan sekedar kesalahan administratif, melainkan dapat mengancam biosecurity, ketahanan pangan, perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan publik yang sangat strategis. Itulah karantina melindungi negara ini dan khususnya juga daerah di NTB ini. Bentuk keseriusan karantina seperti itu. Karena kalau sudah masuk wabah penyakit itu yang diserang itu ada di ekonominya, ketahanan pangannya, sehingga nanti kalau ada penyakit di Lombok, yang rugi itu bukan orang karantina juga, pengusaha sendiri, petani sendiri, sehingga kelancaran perekonomian, kelancaran peredaran perdagangan itu akan terhambat. Tidak bisa keluar barang dari ITB, nanti karena ITB terjadi wabah penyakit, yang rugi pengusaha, yang rugi pengguna jasa. Itulah sebenarnya karantina itu tugasnya melindungi itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Tim Penegakan Hukum. Jadi mungkin dari penjelasan yang tadi saya memberikan poinnya Pak Lukman bahwa seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa sifat dari tugas karantina adalah pencegahan, Pak. Pencegahan. Ini juga merupakan upaya-upaya kita dalam hal pencegahan. Ada promotif, preventif, kemudian tindakan terakhir itu adalah represif. Tentu kami tidak ujuk-ujuk kepengen tindakan represif, Pak. Tindakan penolakan itu masih wilayah teknis. Apalagi KUHP kita yang baru saja mengedepankan tindakan ultimum remedium istilahnya kalau di bahasa hukumnya ya. Namun dari penjelasan yang tadi bagaimana Pak Lukman, sudah bisa terjawab dari sisi penegakan hukumnya Pak? Ya, ke depan saya bahkan pastikan ke semua supir yang mengangkut buah harus lapor karantina. Jadi memang bagus
Untuk kita kan cuma apa namanya biar teratur gitu kan. Jadi pemasukan ke NTB juga bagus kan, kita tahu memasukkan ke NTB buah-buah apa aja gitu. Ya saya sih mendukung sih sebenarnya, itu memang karena supirnya aja yang agak kadang nih panas, jangan lupa nanti malam lapor karantina ke Lembar, saya bilang. Ya, tapi kan lolos aja, lolos. Sudah Pak, ada yang di depan lapor katanya. Oh ya sudah, kalau sudah suruh. Tapi bukan laporan yang itu, cuma lapor apa nggak tahu di mana dia ngelapor. Kadang gitu ya. Tapi saya sangat setuju sih, harus diperketat juga lagi kan barang-barang yang masuk sini. Ya Pak. Baik Pak Lukman, itu terima kasih tadi. Itu dari sisi penegakan hukumnya. Mungkin dari sisi keteknisannya juga, mungkin Pak Sharon bisa menjawab pertanyaan Pak Lukman. Silakan Mas Sharon. Ya, terima kasih Pak Lukman. Jadi yang disampaikan oleh Pak Samsudin selaku Katim Gakum ini tadi saya tambahkan ya Pak. Jadi pertama terkait buah ekspor ini, kenapa dia ada karantinanya antar area ya. Jadi prinsip kita diatur dalam aturan namanya peraturan Badan Karantina Pak nomor 14. Jadi tindakan karantina integrasi. Jadi prinsipnya karantina ekspor ini, buah ekspor ini prinsipnya sebenarnya sama dengan buah-buah lokal Pak. Jadi proses karantina impor ini selesai di Surabaya atau selesai di pelabuhan impornya, maka itu proses tindakan karantina sudah selesai di sana pada saat masuk Indonesia. Nah, ketika dia dilalu lintaskan domestik antar area, antar pulau, di sini dikenai lagi tindakan karantina. Kenapa kok dikenai? Karena pertama jelas dia dari dokumen impornya ini sudah lebih dari 21 hari. Kemudian barang konsumennya, jadi barangnya ini otomatis pasti kan berubah Pak. Jadi masuknya itu kan kontainer bisa ribuan ton itu atau ratusan ton. Nah, sementara dilalu lintaskan ini sering kan hanya 5 ton, 10 ton, paling banyak 12 ton, sehingga akan ada perubahan moda transportasi, multimoda semacamnya di sini, maka diberlakukan antara area prinsipnya sama dengan produk-produk lokal. Jadi itu hanya sifatnya aja asal usulnya, tapi namanya dia sudah masuk ke wilayah Indonesia, dia tetap dikenai tindakan karantina. Nah, kemudian tadi terkait kendala ya, kantor Tanjung Perak ya, Kalimas itu sering nutup ya Pak. Jadi memang hal itu sudah sering kita koordinasikan Pak, dan kita juga sudah beberapa kali visiting untuk koordinasi langsung ke karantina Jawa Timur Tanjung Perak. Namun kembali lagi bahwa itu kan kita beda balai Pak. Jadi mereka balai karantina hewan ikan tumbuhan Jawa Timur, ada ketentuan layanan publiknya, ada ketentuan-ketentuan yang mereka tentukan. Nah, akhirnya hasil koordinasi kami pada prinsipnya memang ketika karantina Kalimas yang di Tanjung Perak ini memang nutup di hari libur ataupun di malam hari, ini memang layanan karantinanya dipindahkan ke layanan Juanda Pak. Jadi di komplek Bandara Juanda yang itu tetap 24 jam. Nah, jika produk buahnya ini justru berasal kayak dari Malang, itu bisa ada karantina satuan pelayanan yang ada di Malang ataupun Banyuwangi yang dia 24 jam, dan juga Tanjung Wangi dan juga Jangkar. Jadi prinsipnya dia mengalihkan pelayanannya itu ke satuan pelayanan yang lain. Kemudian perlu diketahui bahwa dokumen karantina ini sebenarnya masa berlakunya bisa sampai 21 hari Pak berangkat. Jadi sebenarnya mungkin ini tinggal pengaturan logistik saja, bahwa karantina ini sebenarnya tidak harus mau masuk kapal, mau berangkat baru lapor karantina Pak. Jadi kalau memang bisa dikondisikan, ini dilaporkan, diperiksa dulu, itu mau berangkatnya lusa, minggu depan pun ya bisa, karena khusus untuk dokumen karantina tumbuhan ini paling lama masa berlakunya. Jadi kalau dokumen karantina hewan ikan ini hanya 3 hari ya Pak. Nah, dokumen karantina tumbuhan ini 21 hari. Jadi dia sebenarnya diproses tindakan karantina sudah terbit, ini berangkatnya tidak harus langsung, mau besok mau lusa bisa, jadinya prinsipnya seperti itu. Tapi prinsipnya kami ini di pemasukan yang jelas menekankan bahwa itu wajib adanya dokumen asal. Kemudian untuk yang sering terjadi di pemasukan ya Pak, jadi tadi saya sampaikan dalam presentasi saya bahwa pemasukan itu pun wajib dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina untuk proses pelepasan. Nah, di sini pentingnya juga sama-sama Pak ya, khususnya di Bapak yang selaku ekspedisi, dibantu kami untuk mengontrol driver atau supirnya. Tadi kan saya sampaikan bahwa kewajiban melaporkan ini sebenarnya kan setiap orang. Kenapa disebut setiap orang? Karena orang ini apapun ya latar belakangnya itu pasti bisa dikontrol Pak.
Jadi beberapa yang sudah kita coba intensif untuk kontrol langsung Pak, ini salah satunya kalau ada lalu lintas benih. Jadi beberapa juga di layar Zoom juga ada rekan-rekan pengguna jasa yang bergerak dalam bidang lalu lintas benih. Jadi kita biasa juga kita tracking Pak. Jadi asal ada informasi ini sopirnya bawa, itu sama-sama kita lacak, kita tracking, dan memang prinsipnya sopir adalah manusia yang bisa dikontrol jadinya. Nah, ketika memang supirnya ini agak ngebandel semacamnya macam-macam, ini bisa diterapkan ya berupa sanksi pembinaan atau administratif ya tadi sebelum masuk ranah hukum. Jadi di sini beberapa perusahaan benih itu dan menerapkan Pak. Jadi dia nggak mau terima barang Pak. Pemilik ini tidak mau terima barang kalau tidak ada dokumen karantinanya. Jadi supir ini sudah ditekan sejak awal sehingga dia dipaksa untuk mengurus pelepasannya. Kemudian juga disampaikan mungkin Bapak bisa berikan sanksi penekanan. Memang supirnya yang agak bandel-bandel ya mungkin bisa dievaluasi lah Pak. Artinya ini kan kepentingan bersama, artinya supaya barang tersebut lancar, aman. Jadi baik itu dari pengguna jasa ataupun dari kita sebagai regulator ya, sebagai pemerintah. Jadi itu yang kita minta, adanya kerjasama. Nanti kita juga ada layanan kantor Pak, ada kontak WA ataupun kontak telepon di Satuan Pelayanan Lebar, mungkin bisa juga diinformasikan untuk kita juga sama-sama tracking ini bahwa karena seringnya ini pengguna jasa ini Pak Lukman yang sing sopirnya siapa, nah itu yang kadang karena setiap memakai ganti-ganti supir gitu, nggak tahu jadinya. Ya, sama-sama dikontrol. Makanya ini saya videokan, nanti saya sebar ke ekspedisinya. Ya, itu. Jadi, ya, itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Saron. Saya rasa cukup jelas Pak Lukman ya bahwa jelas. Terkait adanya kendala pelayanan di Surabaya mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak Surabaya Pak. Ada saluran-saluran komunikasi di sini atau bisa langsung ke kantornya. Karena apapun itu tentu menjadi kendala. Pengguna jasa juga bukan tidak kooperatif kadang-kadang ya Pak ya. Sudah membantu, cuman ada hal-hal yang mungkin perlu dikoreksi di sana. Kalau di karantina NTB, kami 24 jam Pak, bisa dicek langsung di sopir-sopirnya itu. Kemudian bagaimana terkait katakan kepatuhan sopir yang belum bagus, nah itu mungkin perlu terus kita briefing Pak, kemudian mungkin secara sistem seperti yang dikatakan Pak Saron tadi. Proses bisnisnya mungkin bisa diatur di sana bagaimana supaya mengintervensi sopir ini bisa patuh juga melapor Pak. Katakan seperti tadi itu hal yang bagus dan sudah dilaksanakan sebenarnya pengguna saya yang lain contohnya ikan Pak. Jadi kalau di ikan itu sebelum dia bisa menunjukkan sertifikat pelepasan, pabrik atau penerima di daerah tujuan itu tidak akan menerima barang itu karena ya betul, mungkin mekanisme bisa dipakai juga Pak. Jadi mau tidak mau sopir juga harus ini kan melaporkan di daerah tujuan. Jadi itu Bapak. Terima kasih Pak Lukman, luar biasa. Kami juga sebagai regulator Pak sangat terbantu dengan masukan-masukan dari Pak Lukman, kerjasama yang baik akan cukup membantu kami Pak. Tentu. Terima kasih masukannya juga. Nanti saya info ke pasar saya, jadi jangan terima barang kalau belum ada surat karantina pelepasan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga kerjasamanya baik Pak. Ya. Amin Pak. Semoga usahanya lancar Pak. Tidak ada. Amin. Ya. Apalagi berhadapan dengan Pak Gakum ini Pak, jangan sampailah kita sampai sana ya. Semoga lancar-lancar aja. Semoga lancar-lancar aja. Terima kasih Pak Lukman. Kita juga nggak mau lah, berhubungan sama hukum juga nggak mau lah. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tadi dari karantina tumbuhan ya, Pak Lukman karantina tumbuhan. Mungkin dari Agus yang mana? Agus Mutiara. Oh Pak Agus Diatmiko, mungkin bisa dibuka kameranya Pak. Kamera remote-nya. Ya sudah, tinggal open cam. Silakan Pak Agus. Mungkin
pertanyaannya kemana? Karena karantina ikan ya pasti. Ya. Pak Agus ya, Pak Agus Yatmiko PT Budaya Utara. Oke, Pak Agus silakan Pak. Selamat pagi. Izin Bapak, mungkin suaranya bisa diperjelas, mungkin terlalu jauh dari speaker. Selamat pagi. Tuan. Mohon maaf Pak Agus, kami belum dapat menerima dengan baik suaranya. Nggak usah pakai headset deh. Cek sound Pak. Selamat pagi Bapak. Oke, Bapak ya. terima kasih. Silakan Pak. Oke. Ini saya mau menanyakan, kalau yang saya ketahui itu ada di peraturan KP barang yang keluar masuk diperlukan surat keterangan karantina. Salah satunya misalnya saya kasih contoh, misalnya ada di situ disebutkan diperlukan surat karantina berupa bagian-bagiannya. Misalnya kepiting itu ada kulit, bagian dari kepiting itu harus apakah perlu dibuatkan surat karantina itu Pak. Itu yang pertama saya mau menanyakan itu. Yang kedua, jika ada perusahaan yang bergerak di bidang mutiara, kalau itu misalnya untuk mutiaranya yang jelas sudah kita buatkan surat karantina seperti mutiara, terus ada spet kolektor pembibitan, itu hasil pembibitan juga kita buatkan. Nah, ya saya mau mempertanyakan, seandainya ada penjualan kulit kerang mutiara yang sebetulnya kalau kita pahami itu kan sudah berupa sudah tidak terlepas dari bagian-bagiannya, artinya kayak dagingnya sudah tidak ada, sudah mengering. Sementara juga barang itu juga dipergunakan hanya untuk kerajinan atau apa gitu, jadi bukan merupakan barang konsumsi atau apapun itu. Itu yang saya tanyakan untuk memperjelas bagaimana Pak menurut Bapak-Bapak atau ketentuan yang sebetulnya. Jadi jangan sampai kita menyalahi aturan yang sudah ada begitu Pak. Terima kasih Pak atas informasinya dan penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Karena ini arahnya ke komoditi ikan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Ketua Tim Karantina Ikan. Jadi sudah jelas pertanyaannya. Untuk bagian-bagian tubuh seperti kerang mutiara yang bagian-bagian itu ada yang dibuat untuk kerajinan, apakah itu tetap harus dilaporkan karantina? Cangkang mutiara ya. Oke, silakan Ibu Erniwanti SBI selaku Ketua Tim Karantina Ikan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, menjelang siang Pak Agus. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Agus terkait dengan kulit kerang mutiara Pak Agus. Untuk kulit kerang mutiara itu tetap kita melakukan pemeriksaan dan melakukan surat karantina. Ini terkait dengan untuk mencegah penyebaran hama penyakit ikan dari produk ikan itu sendiri. Kita tahu bahwa kepiting, kulit kepiting ya termasuk komoditas perikanan yang diawasi karantina ikan Pak, sehingga pengeluaran atau masukan antar area maupun ekspor impor itu memerlukan tetap kita perlukan karantina.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak. Namun kebutuhan tindakan dan sertifikat karantina bergantung pada beberapa hal, Pak, antara lain status komoditas dari kepiting dagang kepiting ya. Kemudian tujuan pengiriman antar wilayah dalam negeri, ekspor atau impor, terus persyaratan dalam tujuan atau negara tujuan dan tingkat pengolahan produk. Nah, untuk kepiting kulit lunak ini yang masih belum diberikan hasil atau buku, kita tetap memerlukan pemeriksaan dan dokumennya sebelum dikirim, seperti itu, Pak. Kemudian untuk penjualan kulit kerang tidak terlepas dari bagian-bagiannya bukan merupakan barang konsumsi, tetap dilakukan surat karantina, tetap dilakukan pemeriksaan karantina atau merupakan surat karantina, seperti itu, Pak. Mungkin untuk dangkal kerang mutiara sendiri yang dijual sebagai bahan baku kerajinan, Pak, ya, hiasan atau keperluan industri dan bukan untuk konsumsi, tetap dapat termasuk media pembawa yang diawasi oleh Badan Karantina Indonesia, Pak, apabila berasal dari hewan akuatik. Nah, untuk kebutuhan surat maupun dokumen karantina tergantung pada kondisi barangnya, kemudian tujuan pengiriman dan ketentuan teknis karantina yang berlaku untuk komoditas tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan saya, Pak, terkait dengan kulit cakar mutiara. Baik, terima kasih Bu Erni. Bagaimana Pak Agus Diatmiko dari PT Budaya Mutiara ya, Pak, ya? Apakah sudah terjawab? Ya, saya kira sudah cukup jelas. Artinya dari bagian-bagian itu walaupun hanya Mohon izin, Pak. Suaranya, Pak. itu dimintakan surat. Baik Pak Agus, jadi inti dari penjelasannya itu mungkin kalau boleh saya ambil poinnya bahwa itu diatur di Perba 5 tahun 2025, kalau tidak salah mungkin begitu Pak Gakum ya. Jadi kenapa sesuai dengan definisi karantina juga hewan dan produk turunannya, ikan dan produk turunannya. Kenapa wajib dilaporkan? Karena secara teknis masih berpotensi menyebarkan hama penyakit ulang. Nah, secara teknis seperti itu. Jadi itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Agus? Disilakan Pak. Bagaimana? Putus-putus Bapak izin. Ini sinyalnya kurang, lokasinya di mana? Atau chat aja, bisa chat aja. Mungkin bisa chat Bapak untuk apabila ada pertanyaan atau Lewat telepon aja, ada nggak yang punya kontak beliau? ini. Ada di chat. Di chat ada. Chat aja di sini. Chat aja di sini. Oke, ya. Ini pertanyaan dari Alwi. Untuk yang di chat mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya apakah daun kering harus dilakukan karantina? Terima kasih. Ini dari Bapak Alwi ya. Ini kalau daun kering ini masuk karantina tumbuhan nih. Daun apa nih? Daun kering ya. Ada Pak Alwi bisa langsung kita ini. Mana Alwi? Ada juga Pak Mahmud itu. Pak Alwi. Ini Pak Mahmud kali. Nih, Pak Mahmud. Ya, Alwi dulu. Silakan. Ya mungkin kita ini dulu ya. Saya ingin untuk selanjutnya nih dari karantina hewan, monggo pengguna jasa karantina hewan. Ya. Di sini ada dari UD Toniho juga Mbak Dila. Ini rasanya. Ini kebanyakan pakan ya kalau Itu nanti Toniho ya. Ini lagi Toniho. dia dulu rasain dulu Mas. Rasain dulu. Sampai pengguna Zoom. Oh, siapa? Tanya Dari pengguna Zoom. Ini namanya pengguna Zoom. pengguna. Silakan dari pengguna Zoom mungkin bisa on cam Pak.
Sama Pak Mahmud itu loh. Pak Mahmud itu yang duluan aja Pak. Duluan aja. Atau Pak Mahmud. Itu atas. Atas. Oke, Pak Mahmud dulu kalau begitu mungkin. Silakan Pak Mahmud. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mahmud, ini dia. Ya, terima kasih banyak nih atas waktu Oke, yang silakan. telah diberikan. Ini karena Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Oke. Jadi saya agak melenceng sebenarnya sedikit ini dari materi. Cuman kami di usaha budidaya mutiara memang banyak isu yang terkait masalah limbah atau bahan kimia yang kami lakukan. Bukan hanya kami sendiri sih, isu-isu ini ada diserang juga mereka terkait masalah PTSL dengan Autore dan lain sebagainya. Isu ini berkembang bahwa kita menggunakan limbah atau bahan kimia yang berbahaya. Ini mungkin perlu pencerahan bagi mereka-mereka supaya kami di bidang budidaya mutiara ini tidak menyumbang limbah dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Nah, bagaimana menurut tanggapan dari pihak karantina sendiri supaya isu yang berkembang ini biar bisa diredam? Nah, itu aja sih sebenarnya dari saya secara dari komunitas yang perlu saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan ada jawaban yang sangat memuaskan dan bisa menginformasikan bagi beberapa pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Mahmud, terima kasih. Saya tidak tanda tadi Pak, mohon izin. Siap. Pengguna Zoom tulisannya, sebelahnya Pak Mahmud. Jadi Ya. Pak Mahmud mungkin mengawali memang isu tentang limbah ini adalah isu tentang yang marak bukan hanya di bidang perikanan saja Pak, mungkin di semua bidang. Kita bisa saksikan di berita-berita baik online maupun di televisi bahwa Dicilin dikit ya. demikian juga di budidaya perikanan Pak, yang selalu menjadi kendala pada saat kami melakukan surveillance atau pengecekan ke lapangan, selalu yang menjadi kendala masalah IPAL Pak. Juga seperti itu, jadi memang selain karantina juga selain bertugas meningkatkan orientasinya ekonomi juga untuk keberlangsungan ekologi itu kami sepakat Pak Mahmud. Mungkin terkait masalah limbah ini perlu kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Pak ya, yang kompeten dengan ini. Tentu kami sebagai regulator juga karena ada kaitannya dengan budidaya mungkin Pak, mohon izin kita perlu lakukan harmonisasi di situ. Bagaimana peraturan di lingkungan hidup, bagaimana peraturan di lingkungan budidaya. Namun selanjutnya mungkin dari narasumber ada yang bisa memperjelas. Pak Samsudin sebagai Ketua Tim Penegakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mahmud, mungkin saya bisa menambahkan ini, walaupun pertanyaan Pak Mahmud agak melenceng keluar dari tugasnya karantina sebenarnya. Biar ada tugas sedikit. Izin mungkin saya hanya syaratkan atau mengarahkan ini Pak. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Medi tadi, mungkin ini kan larinya ke lingkungan hidup. Nah, mungkin begini saran saya Pak Mahmud. Ini kan isu dari masyarakat ke pihak perusahaannya Pak Mahmud ya, menyebarkan isu bahwa limbah dari mutiara tercemar ke perairan umum gitu. Ya. Untuk memastikan itu atau meyakinkan masyarakat, alangkah baiknya nanti dari pihak lingkungan hidup juga akan dilaporkan Pak, supaya turun mengambil sampel-sampel air atau yang diisukan itu nanti supaya bisa diuji di laboratorium.
hasil laboratorium itu, hasil uji laboratorium itu nanti yang dijelasin ke masyarakat itu menjadi bukti otentik. Ini sudah turun ini bahwa itu tidak benar. Nah ini kan masalah di masyarakat lah, ada mungkin yang provokasi apa kayak di sana itu supaya kondisi kayak gini supaya perusahaan macam lah kayak itu. Ini kan kita seperti itu kita harus membuktikan apa yang diisukan itu tidak benar. Yang membuktikannya hasil laboratorium. Mungkin saran saya seperti itu, mungkin nanti ke depan bangun. Mungkin kalau yang karantina, kalau masalah ke medianya bisa karantina pun nanti kalau mungkin bisa mengambil uji kualitas air atau itu pencemaran itu juga sebenarnya larinya ke pencemaran ke lingkungan itu. Dan karena di sana juga di lingkungan itu yang diatur juga di undang-undang ada pelanggaran itu nanti. Nah itu yang mau digiring seperti itu. Mungkin alangkah bagusnya. Siap. Dari pihak Untuk uji airnya sudah kami lakukan sih Pak. Alhamdulillah negatif bukan positif. Nah, itu nanti juga ke masyarakat bukti itu karena yang dibutuhkan bukti otentiknya seperti itulah, bukan hanya kita ngomong aja tapi ditunjukkan itu Pak. Itu mungkin siap. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya terkait produk hewannya. Oh. Baik, terima kasih. Sudah terjawab Pak Haji Mahmud ya Pak? Oh sudah live. Baik, terima kasih kalau memang sudah ini. Saya kira sudah cukup terjawab tadi apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim Penegakan Hukum. Selanjutnya dari Mbak Dila ya tadi. Mbak Dila dari UD Toniho. Silakan Mbak Dila. Santai aja Bapak Ibu ya, supaya kita lebih rileks lagi. Tapi substansinya kita dapat, tidak apa-apa. Kita kan harus bekerja sama dengan baik nih. Ya, silakan Mbak Dila. Ini Bapak mau izin bertanya mengenai karantina hewan. Ini kebetulan Tian sebenarnya dari ekspedisinya Bapak. Oh wajar. Urus pembayaran karantinanya dan karantina lainnya. Nah Bapak, kemarin beberapa waktu lalu Tian ada kejadian nih, supirnya Nike disuruh balik karena ternyata tidak buat karantina. Nah alasan dari supirnya itu bahwa dari pihak di sana yang di Surabaya itu dia tidak ada orang karantinanya katanya Pak. Nah Pak disuruh balik Nike ada untuk kita ekspedisinya gitu. Jadinya kan kita sama mengalami kan gitu Pak. Tidak bisa ya di sini yang dikarantina dan dilepaskan di sini begitu Pak. Itu. Terima kasih Pak. Sudah. Silakan Pak Ketua Tim Karantina Hewan, mungkin karena ini komoditi hewan. Pak Amir silakan Pak. Terima kasih Mbak Dila ya. Izin Mbak Dila, mohon maaf nih saya mau nanya sebentar sedikit aja. Tapi di luar ini, Mbak Dila sudah lama di Toniho? Hampir 1 tahun nih sih Pak. Sebenarnya Tiang bukan semuanya Pak, Tiang ya di Baja ya. Di ya yang ekspedisi Baja. Saya tahu juga ekspedisi Baja itu. Jadi izin Mbak Dila, tadi saya lihat ada name yang ada UD Toniho-nya, langsung saya siapkan untuk bahannya untuk Toniho. Tapi yang Mbak Dila ini adalah di PT Bajanya ya, ekspedisinya ya. Mohon izin nanti mungkin pertama ini satu sisi dulu saya ingin menyampaikan dulu bahwa dulu pernah kami hubungi Toniho. Memang Toniho, mohon maaf, UD Toniho tidak bertanggung jawab terhadap barang-barangnya yang masuk karena tanggung jawabnya adalah PT ekspedisinya itu ya. Nah, cuma ini saya lihat kan ada barang Toniho itu kan selain pakan ternak atau pakan hewan ternak, itu juga ada pakan hewan kesayangan kayak buat pet shop dan sebagainya. Dan itu wajib Mbak Dila untuk disertifikasi di daerah asal ya.
nanti minta tolong disampaikan, informasikan juga ke pihak pemilik agar istilahnya kan secara administratif perkarantinaan media pembawa tersebut harus dilengkapi sertifikat dari daerah asal ya. Kemudian untuk ekspedisinya, jadi gini Mbak, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan peraturan perkarantinaan di pasal 35 itu bahwa yang wajib, istilahnya kan yang wajib melakukan, yang wajib dilakukan oleh pengguna jasa adalah melaporkan dan menyerahkan media pembawanya ke petugas karantina ya, di tempat pengeluaran dan di tempat pemasukan. Terus terkait dengan kendala ada atau tidaknya petugas yang ada, yang seperti disampaikan oleh Mbak Dila tadi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Saron dan Pak Sam. Nah, nanti habis ini kami juga akan udah sih kami komunikasikan dengan teman-teman di Jawa Timur, dan akan selalu komunikasikan kembali ke Jawa Timur ya. Tapi lagi-lagi yang sebaiknya ini yang ditekankan adalah kepada supir truknya. Tadi memang susah, seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman itu memang susah, apalagi supir truknya mohon maaf nih lagi mungkin ingin segera nyampe Lombok, kemudian banyak masalah mungkin di supirnya, atau mungkin uangnya habis atau gimana, banyak faktor-faktor yang menyebabkan supir itu tidak melapor. Tapi ditekankan lagi, disampaikan lagi. Kemudian tadi sudah disepakati secara verbal, disepakati bahwa perusahaan itu tidak mau menerima barangnya itu kalau tidak ada sertifikat pelepasan dari karantina lembar. Kalau bisa disepakati itu bagus Mbak. Karena apa? Karena kewajiban kami adalah satu, tadi itu melindungi sumber daya alam hayati itu. Karena kalau tidak dilakukan pemeriksaan oleh karantina atau dilakukan pengawasan oleh karantina, yang rugi adalah bukan karantina Mbak, tapi kita semua. Kita juga tidak tahu kalau pakan yang dibawa itu adalah pakan yang sesuai dengan peruntukannya atau tidak, kan kita tidak tahu juga. Oleh karena itu pada saat dilakukan pengiriman diwajibkan itu untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina dan disertifikasi oleh karantina asal. Jadi gitu Mbak, jadi minta tolong nanti sampaikan ke Ude Tonihonya, karena banyak anomali data yang terkait dengan pemasukan pakan itu adalah juga Ude Toniho adalah berkontribusi juga banyak itu yang belum dilakukan pelepasan. Sehingga kami berharap nih di karantina hewan agar nanti minta tolonglah, selain pakan ternak untuk hewan ternak, pakan ayam dan sebagainya, itu juga pakan untuk hewan kesayangan Mbak. Itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Lukman juga bahwa kalau sertifikasinya di sini cuma 5.000. Terus kalau sertifikasi di Jawa Timur, sebagai informasi saja ini sesuai dengan PMK nomor 27 tahun 2024 kemarin, itu untuk pakan ternak itu, pakan ternak hewan ya, itu cuma Rp5 kalau nggak salah. 10 rupiah per kilo kan. Nah, terus untuk hewan kesayangannya itu Rp100 per kilo. Tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan nanti kalau sudah ditahan di lembar itu biaya penolakannya lebih besar. Itu Mbak Dila, nanti minta tolong. Selain itu ya, selain rugi di biaya penolakan, itu akan terganggu nanti rantai distribusi pakan dan pangannya Ude Toniho dan sebagainya. Jadi minta tolong Mbak Dila disampaikan ke supirnya, kemudian ke Ude Tonihonya dan sebagainya, teman-teman yang terlibat atau yang terkait di situ untuk tertib melapor, gitu ya Mbak ya. Satu, yang kedua, tempat parkir kami sedikit Mbak untuk menyimpan truknya pakan itu. Jadi kalau bisa kita sama-sama patuh, kami juga menjalankan tugas, rekan-rekan pengusaha, pelaku usaha juga bisa tertib, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, dan itu sama artinya kita sama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam hayati
yang mengkonsumsi juga aman, kemudian hewannya juga sehat, yang berusaha juga lancar-lancar. Mungkin dari saya seperti itu Mbak ya. Mungkin ini tidak terkait dengan Udetonium aja ya, mungkin ada bali-bali bambu kan? Ada. Terkait dengan bali-bali bambu juga mungkin agar bisa memahami bali bambu ini adalah perusahaan yang sudah lama sekali dan rutin ya. Jadi harapannya bisa kita sama-sama patuh terhadap peraturan perundangan perkarantinaan yang berlaku sekarang. Demikian dari saya, Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya. Nyala, Mas ya. Baik, terima kasih. Saya kira jawaban yang cukup jelas dan cukup lugas dari Ketua Tim Karantina Tumbuhan Mbak Dila ya. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan Mbak Dila. Cukup Pak, terima kasih. Jadi saya mencoba menambahkan sedikit bahwa aturan tentang PPJK itu memang diatur dalam peraturan kami di Undang-Undang Nomor 21. Demikian juga terkait implikasi hukumnya ketika terjadi pelanggaran itu juga dikatakan di sana siapa pemilik atau penguasa barang. Dalam hal ini kalau ada PPJK yang melakukan pengiriman di situ, mungkin PPJK-nya yang mungkin harus bertanggung jawab juga ya kan. Jadi mungkin tadi juga bisa kita mencontoh hal-hal baik dari beberapa perusahaan yang sudah proses bisnisnya sudah bagus, bahwa intervensi namanya sopir Pak, kita juga tahu kan bagaimana apalagi berganti-ganti tidak tetap sopirnya, belum lagi kita berbicara tentang tingkat pengetahuan mereka yang perlu kita menjelaskan berulang-ulang supaya mereka memahami. Cuman tadi itu bagus, artinya intervensi kita bisa kita lakukan seperti itu. Jangan mau diterima dulu barangnya sebelum ada surat pelepasan karantinanya. Begitu. Jadi supaya mereka lebih aware Pak terkait aturan-aturan yang ada di karantina. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah lengkap dari karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan tadi sudah bisa terjawab dengan baik, dan semoga itu akan kita pedomani ke depannya Pak, bahwa sosialisasi itu bukan hanya sampai kita tahu, tapi tentunya sampai kita harus patuh terhadap apa yang disosialisasikan. Selanjutnya mungkin kita buka sesi kedua ya. Kita buka sesi kedua, walaupun saya lihat di sini juga biasanya ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang daun kering mungkin bisa dijawab dulu Pak Saron, mohon izin, silakan. Dari Bapak Alwi. Ya, sedikit aja Pak Alwi. Jadi untuk daun kering, jadi kita mengacu jenis media pembawa ya, untuk yang produk karantina tumbuhan yang dia masuk atau tidak sebagai komoditas wajib periksa karantina. Ini acuannya adalah peraturan Kepala Badan nomor 5 tahun 2025. Jadi dia untuk daun kering ini masuk dia kategori wajib periksa karantina. Jadi memang dia hanya saja berbeda nanti tindakannya dan juga jasa PNBP-nya yang berbeda. Tapi dia untuk daun kering dia karena masih berpotensi ya untuk membawa hama dan semacamnya. Jadi Mas Alwi, jadi dia untuk daun kering masuk dia untuk sebagai produk tumbuhan yang wajib untuk tindakan karantina. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saron. Mungkin Pak Alwi kalau masih di Zoom Mahmud sudah ditanggapi. Kemudian dari Pak Mahmud ada pertanyaan tambahan mungkin? Advanta, PT Advanta Pak, silakan Pak. Mungkin bisa open cam Pak, biar kami bisa. Oke, silakan sudah. Silakan Pak Mahmud. Selamat pagi Bapak, mohon izin perkenalkan saya Mahmud dari Advanta Seed Bapak, kami bergerak di benih jagung.
Nah, yang mungkin ingin kami tanyakan adalah tadi kan sempat disampaikan bahwa untuk proses pelepasan ini bisa dilakukan atau bisa diurus jauh-jauh hari sebelum benih ini dikirim. Nah, pertanyaan kami adalah, misalkan ketika proses pengajuan pelepasan ini kan kita memberikan detail armada yang digunakan, baik itu plat nomor maupun tanggal keberangkatan. Nah, ketika proses keberangkatan di hari H itu ada perubahan plat nomor misalkan. Nah, itu apakah kita melakukan pengajuan ulang, artinya merevisi KT3-nya yang sudah tertera nomor tersebut, atau cukup memberikan surat pernyataan bahwa ada perubahan detail armada, Bapak? Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Saya kira pertanyaan cukup jelas Pak Saron ya, terkait proses pelepasan di komoditi karantina tumbuhan apabila terjadi perubahan data istilahnya ya, apakah itu plat nomor, jumlah komoditi, biasanya seperti itu Pak ya. Oke, Pak Saron mungkin bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mahmud. Jadi kebetulan memang untuk perbenihan ini sering terjadi gitu ya, perubahan-perubahan moda transportasi ya. Jadi tadi saya ralat dulu Pak, jadi dari paparan saya, jadi yang dimaksudkan dokumen karantina yang bisa diurus atau diproses jauh-jauh hari sebelum batas waktu 21 hari ini adalah dokumen asal, jadi sertifikat kesehatan tumbuhan antar area KT3 yang diterbitkan dari pelayanan karantina asal. Jadi kalau dia masuk ke NTB otomatis itu kan diterbitkan dari Jawa Timur, pelayanan sana itu yang 21 hari. Nah, kalau pelepasan ini adalah pada saat kedatangan Pak. Jadi pada saat barangnya datang itu kita cek fisik, arbitrasi ya, tidak ada perubahan volume, tidak ada jenis barangnya, baru kita terbitkan pelepasan. Jadi itu yang jauh hari itu memang adalah berupa dokumen asal KT3. Nah, kemudian untuk perubahan alat angkut, bahkan sampai ada yang beberapa hari yang lalu itu berubah volume Pak. Jadi ini yang disampaikan ke kantor pelayanan karantina yang menerbitkan sertifikat. Jadi untuk benih-benih ini kebanyakan kan setahu saya di Jawa Timur sudah berupa instalasi karantina tumbuhan dan dia pelayanannya langsung di layanan kantor induk ya, Juanda, di layanan inline inspection itu. Nah, itu nanti berupa pernyataan atau surat keterangan lain, dan dia kan ada Google Drive form-nya, itu yang disampaikan ke kantor layanan Jawa Timur ya, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur itu untuk melakukan perubahan armada. Nah, jadi kami di pemasukan pelepasan itu sebenarnya kan merespon data-data informasi yang tertera di dalam sertifikat asalnya. Jadi kami itu sebenarnya kan tidak bisa menerbitkan pelepasan kalau berbeda Pak. Jadi volumenya 100 ton terus kita lepasin 50 ton, jadi salah jadinya, karena dokumen pelepasan K92 atau sertifikat kesehatan tumbuhan untuk pelepasan ini harus sama, khususnya paling ditekan itu adalah volume Pak, volume jenis ini harus sama dengan sertifikat KT3 asalnya. Nah, untuk moda transportasi ini ditekankan sebaiknya sama, walaupun memang bisa diatasi, kita sebenarnya bisa melakukan editing Pak juga untuk pelepasannya. Tapi yang di sini mungkin disampaikan juga ke advantage yang di Jawa Timur ya Pak. Jadi yang penekanan di sini adalah volume jenis ini jangan sampai berubah, karena ini ada kaitan dengan PNBP. Jadi kalau dia sampai berubah, ini masalahnya dokumen bisa direvisi, tapi PNBP yang disetor ke billing ke kas negara ini nggak bisa ditarik, nggak bisa dirubah. Nah, di situ yang kita harapkan, kemarin juga saya koordinasikan dengan karantina Jawa Timur untuk rekan-rekan di karantina Jawa Timur agar bisa juga menerbitkan dokumen karantina setelah barang ini fix Pak. Nah, itu juga nanti Pak Mahmud ya dari Advanta, jadi mohon mungkin disampaikan ke cabangnya di Jawa Timur. Ini pengurusan dokumen ini sebaiknya setelah fix, setelah armada siap, itu baru dah diurus pelepasannya. Kalaupun memang ada perubahan, ini segera disampaikan ke karantina Jawa Timur untuk perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemudian yang menjadi penekanan di sini untuk pelepasan ini mohon di kerjasamanya untuk disampaikan ke ekspedisi pengangkut, ke drivernya juga, ini untuk tetap melaporkan di tempat pemasukan khususnya di Lembar pada saat kedatangan. Jadi kita juga ada kontak layanan
untuk pelayanan lembar ini bisa dikontak juga, nanti diinformasikan juga drivernya. Biasanya benih-benih ini udah berapa kali kita coba tracking Pak, jadi begitu ada informasi ini kadang kita minta langsung kontak sopirnya agar bisa kita tracking, kita monitor dan kita arahkan untuk pelayanan di lembar. Dan memang beberapa benih lain sudah menerapkan proses bisnis yang bagus Pak, jadi tidak mau menerima barang benih ini jika tidak ada dokumen pelepasan dari karantina. Jadi harus ada KT3, harus ada K92 untuk dia baru diterima gudang. Karena kenapa seperti itu? Karena benih ini agak konsen Pak. Jadi pertama risiko tinggi penyebaran hama penyakit, dan seringkali juga benih-benih ini menjadi atensi bagi selain dari karantina ya, dari Kementerian Pertanian, dari Dinas Pertanian terkait lalu lintasnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa benih-benih yang dilalu-lintaskan ini bagian juga proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN sehingga dia harus lengkap. Nah, terkait tadi masalah klasik yang tadi sejak awal dari samping Pak Lukman, kendalanya kan biasa di pengangkut ya Pak, di sopirnya yang kadang oper sana oper sini. Nah, ini yang mungkin bisa dibantu dikontrol, agak ditekankan di pengangkut kendaraan untuk dia tetap harus wajib melaporkan ke karantina, dan ketika ada perubahan segera disampaikan ke karantina. Itu aja Pak Mahfud, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas Pak? Terjawab? Sudah Pak, sudah cukup terjawab. Terima kasih Pak. Oke Pak. Jadi terkait adanya perubahan data mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan petugas dari daerah asal Pak. Oke. Jadi saya monitor di sini ada yang mana? Oh, negara sekarang. Atas ya. Nah, itu dikasih ada juga tuh TV Oke, mungkin dari Pak Fahroji Pak. Pak Roji CV Negara Saka Pak. Silakan Pak Fahroji, bisa openkan Pak. Oh ya, mengingatkan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, mohon untuk daftar hadirnya bisa diisi. Kita sudah kirim ke ini ya, ke chat. Jangan lupa diisi ya Pak. Oke, ya di copy lagi. Silakan Pak Fahroji Pak dari CV Negara Saka. CV Negara Saka. Kalau belum mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Pak Adian, KC Mataram. Pak Adian. Ini tentang juga PTK online ya. Pak Adian, bisa dimonitor suara kami, bisa di copy Pak. Kalau belum, mungkin saya lanjut ke Pak Agus Jatmiko. Pertanyaan yang ada di chat menindaklanjuti pertanyaan saya tadi tentang surat karantina, tentang pengeluaran kulit kerang mutiara. Pertanyaannya, siapa yang memohon surat, apakah penjual atau pembeli, dan apakah ada biaya PNBP? Kalau ada, mohon diberikan aturannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin karena ini komoditi karantina ikan, bisa dijawab oleh penanggung jawab ya, Kasatpel Bandara Internasional Lombok, mungkin bisa membantu menjawab. Waktu dan tempat disilakan Pak. Untuk Pak Gujat Miko. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menindaklanjuti apa yang ditanyakan Pak Agus Jatmiko untuk yang surat permohonan ke PTK online yang pemilik barang, artinya yang mengajukan ke permohonan PTK online. Kemudian untuk PNBP yang terkait dengan peraturan penerimaan negara bukan pajak yang di Badan Karantina Indonesia yang diatur melalui PMK nomor 27 tahun 2004. Artinya untuk karantina ikan itu sendiri sampai saat ini masih Rp0 Pak. Yang untuk domestik luar, namun untuk domestik untuk ekspor dan impor itu ada tarif PNBP-nya seperti ini. Oh iya, Pak Adian nih.
Mungkin itu jawabannya Pak Agus Jatmiko. Semoga terjawab Pak penjelasan dari kami. Izin mungkin Pak Adian Pak dari KCU Mataram. Silakan Pak. Mute-nya tolong dibuka. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf barusan error Pak. Kantor Oh, Jawa. ya Pak Adian ya. Itu tanya. Iya. Ini terkait PTK online Pak. Oke, baik. Kemarin ada beberapa case dari kita itu terkait pengiriman, salah satunya adalah tembakau, terus asetip memang ini bukan langganan lah Pak, istilahnya kayak dia memberikan hadiah gitu, jadi dia cuman baru 1 kali kirim gitu Pak. Nah, di satu sisi pelanggan ini pengennya itu prosesnya mudah, cepat gitu Pak, nggak mau ngurus yang lain-lain lagi untuk pengurusan PTK online-nya seperti itu. Jadi dia pengen lepas di kantor pos udah selesai urusan seperti itu gitu Pak. Apakah ada mekanisme kepengurusan yang lebih sederhana lagi Pak, kalau untuk misalkan dari kantor pos PTK online itu bisa dibuatkan dalam artian kantor pos punya PTK online sendiri gitu Pak. Jadi tanpa harus ada data pribadi dari pegawai kantor itu sendiri yang dibuatkan PTK online-nya. Karena kan kalau misalkan saya pakai data pribadi gitu Pak, pasti di data pengirimnya itu pakai nama saya gitu Pak. Jadi apakah bisa misalkan kantor pos itu punya PTK online sendiri, jadi bisa digunakan oleh kantor-kantor cabang lain Pak untuk masalah terkait pengiriman ini seperti itu Pak. Ataupun memang misalkan ada bantuan dari petugas karantina yang bisa mempermudah seperti itu. Cukup Pak Dian? Ya Pak, terima kasih. Kami cukup menangkap poinnya Pak. Mungkin ini bukan hanya untuk tembakau aja mungkin Pak Dian ya, karena di pos Ya. komoditi hewan, ikan, tumbuhan juga yang dikirimkan lewat situ. Ya. Jadi penjelasannya untuk semua komoditi Pak, supaya kita lebih general penjelasannya nanti. Mungkin bisa dijawab Pak Sharon Budiwaku. Ya, sedikit Pak Dian. Jadi memang untuk daun kering yang berubah tembakau itu memang dia masuk komoditas wajib periksa karantina. Jadi dia masuk, kecuali sudah jadi rokok baru dia di luar kita Pak. Nanti urusannya sama bea cukai. Nah, jadi gini, untuk PTK online. Jadi PTK online ini memang sebenarnya tidak harus pemilik aslinya Pak. Jadi ekspedisi, pengurus atau PPJK ini dia berhak bisa dia untuk mendaftarkan untuk PTK online. Jadi yang dianggap dia kuasa atau mewakili pemilik. Di sini kan posisinya pos dianggap sebagai kuasa daripada pemilik. Ini bisa kita fasilitasi untuk pendaftaran akun PTK. Jadi nanti untuk pengguna jasa yang lepasan seperti itu, nanti proses pengajuan untuk PTK-nya nanti bisa dibantu lewat pos Pak. Nanti untuk detail-detailnya, karena layanan kita kan kesatuan pospel ya, pos pelayanan kita juga kebetulan ada di pos di bagian belakang itu, nanti detailnya bisa langsung dikoordinasikan Pak dengan Mbak Masita, Mbak Widya dan lainnya yang ada di situ untuk langsung bagaimana pendaftaran. Dan pendaftaran PTK online ini sederhana Pak, jadi hanya berapa langkah, itu nanti verifikasi nggak sampai 1 jam langsung akun udah aktif itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Untuk tadi terkait tekniknya pengurusan PTK online seperti itu. Tapi begini, kalau sudah ini kantor pos ingin membuat akun sendiri, itu seharusnya ada Operator dari antara pemilik dengan kantor pos itu ada kesepakatan surat kuasa, karena nanti
pemilik barang itu akan berpindah menjadi pemiliknya kantor yang punya. Ini ada kaitannya dengan masalah hukum nanti. Boleh saja udah kantor pos seperti itu, tapi kantor pos harus betul-betul memeriksa dengan baik barang isinya. Jangan sampai ada permasalahan dengan hukum nanti yang dimasukkan atas nama barangnya lain, namanya lain, barangnya beda. Nah, itu nanti kalau sudah nanti diperiksa sama pejabat karantina tidak sesuai, atau apalagi barang itu dibilang bisa aja dibilang tepung terigu tapi narkoba, itu ada masalah hukum. Kalau perpindahan pemilik dari pemilik ini ke namanya kantor pos, nanti kantor pos yang dipanggil masalah hukumnya, bukan pemilik lagi, karena sudah berpindah seperti itu. Itu yang harus diwaspadai Pak ya. Boleh ada seperti itu, tapi Bapak harus menerima permasalahan itu nanti kalau tidak periksa dengan baik isi barang tersebut. Mungkin itu saya himbau untuk masalah hukumnya Pak ya. Itu aja dari saya. Tujuannya politik KTP juga betul. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Adian? Iya Pak, mungkin terkait masalah PTK online ini ada apa yang lebih ditegaskan di sini adalah diberikan kuasa Pak ya, diberikan kuasa dari pemilik barang ke kantor pos yang dalam artian untuk pengurusannya seperti itu Pak ya. Ya. Oke, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Tim Penegakan Hukum itu sebagai langkah antisipatif Pak. Karena sekarang banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh sindikat terutama ya Pak ya, yang itu kita tidak pernah akan tahu, karena biasanya yang namanya orang berniat jahat itu pasti selangkah lebih maju daripada kita Pak. Jadi pengalaman kami dulu di karantina ikan terutama Pak, jadi disiapkan aja format surat kuasanya Pak di pos, jadi satu bisa semua Pak. Nanti kan pada saat dia mengirim barang tinggal disuruh tanda tangan saja. Nah, terus nanti mungkin untuk PTK-nya silakan mungkin bisa ditunjuk satu PIC-nya Pak, operatornya di sana supaya memudahkan. Mungkin nanti di kantor pos besar Mataram kan kita punya pelayanan di situ Pak. Nah mungkin selanjutnya bisa dikoordinasikan. Yang jelas kalau kita sudah ini Pak tidak ada yang susah. Cuman yang tadi dikatakan penting itu Pak, langkah antisipatif supaya kita bisa mengantisipasi lah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin ada tambahan penjelasan dari kantor pos ini di bawah Satuan Pelayanan Bandara Internasional Lombok Pak. Mungkin ada penjelasan dari Kasambelnya. Silakan Pak Farhan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Izin Pak menambahkan untuk yang di pos sendiri sebenarnya sama saja dengan regulasi yang baik di bandara, di pelabuhan laut maupun kantor pos. Artinya pemilik atau penguasanya kan memberikan kuasa untuk melakukan pengiriman, dalam hal ini yang seperti yang disampaikan tadi itu surat kuasa seperti itu. Artinya langkah antisipasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan kita tidak membolehkan, namun langkah preventif, langkah antisipasi seperti itu Pak. Artinya kita menjaga bersama-sama untuk melakukan pengawasan yang terkait dengan hewan, ikan, tumbuhan yang ada di kantor pos, karena memang lini kita kan perusahaan baik itu lini terakhir itu di bandara maupun di pelabuhan seperti itu. Kemudian yang terkait dengan data tadi yang seperti Pak Gakum, Pak Medi sampaikan itu bahwa ketelusuran Pak. Artinya kita tidak menginginkan ada permasalahan, namun itu langkah antisipasi supaya lebih memudahkan untuk kita ketelusuran data. Artinya siapa yang bertanggung jawab tentang kuasa barang tersebut seperti itu Pak. Tidak apa-apa ya misalkan Bapak yang selaku PIC-nya, namun ada yang bertanggung jawab di surat kuasa tersebut bahwa data tersebut akurat, dalam artian kita lebih mempermudah dalam proses pencarian data nantinya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Berarti mohon maaf belum ya Pak. Berarti ini berlaku juga untuk pengurusan kiriman yang ke luar negeri berarti Pak ya? Benar Pak, sama Pak. Sama. Oke. Oh, siap. Oke. Ada lagi Pak Dian? Tidak apa-apa Pak. Banyak-banyak. Mungkin satu lagi Pak ini. Monggo. Terkait masalah apa namanya pengiriman yang kalau misalkan lokasi pengirim belum tersedia fasilitas karantina ataupun misalkan jarak kantor karantinanya itu jauh Pak dan lolos dari pengawasan di bagian pengirimnya itu atau di kantor kirimnya itu, apakah tidak bisa komoditinya itu diproses di kantor tujuan gitu Pak ya? Atau pada saat penerimaan di lokasi kantor tujuan, seperti kan dari Bali ke Lombok, nah diterimanya di Lombok, diprosesnya di Lombok seperti itu Pak untuk dipermudah. Gitu Pak. Ya. Bisa diproses. Ini cenderung ke Gakum nih. Cuman mungkin saya jelaskan sedikit mungkin bahwa pendekatan karantina itu kan kewilayahan. Jadi sekarang ini karantina itu regional kewilayahan Pak. Jadi itu terkait ke wilayah hukumnya ada di situ. Jadi ketika kirimnya ke Jawa Timur atau umpama di daerah Jawa Timur yang belum ada karantinanya, mungkin bisa dilaporkan ke kantor satuan pelayanan yang ada terdekat dari situ Pak. Oke? Gimana Pak? Iya, siap Pak. Kita diskusi Pak, tidak apa-apa Pak. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas informasi. Ambil nyetir ya, mau jemput anak sekolah. Di kantor pos Pak Dian, saya main-main ke sana nanti. Siap Pak. Jadi sambil kopi kan enak Pak ya. Mantap Pak Dian, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Dian. Ini Ketua Tim Karantina Ikan juga mau menuntaskan jawabannya terkait pertanyaannya Pak Agus tadi Pak. Silakan Bu Erni, terkait pertanyaan dari Pak Agus. Ini autor ya? Yang kulit kan. Oh, dari budaya Mutiara. Silakan Bu Erni supaya jelas. Mungkin Pak Agus masih di Zoom Pak? Pak Agus? Masih ya, oke. Iya, bukan itu. Ini Pak Agus. Jadi oh ini Pak Agus ada. Izin Pak Agus, ada penjelasan tambahan dari Bu Erniwati selaku Ketua Tim Karantina Ikan Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, izin sedikit menambahkan saja Pak Bos terkait dengan pengeluaran kulit mutiara. Siapa yang memegang surat, apakah penjual atau pembeli, dan apakah ada BPNBP-nya. Mungkin untuk pengeluaran program mutiara ini termasuk pada mega hasil perikanan ya, salah satunya untuk permohonan sertifikat atau dokumen karantina diajukan oleh pihak yang mengeluarkan atau mengirim barang, yaitu penjual atau pengirim, eksportir atau pemilik barang atau kuasanya bagus. Kemudian jika pembeli diberi kuasa oleh pemilik barang, pembeli juga dapat mengurus permohonan tersebut dengan melampirkan surat kuasa yang sesuai. Dan untuk biaya PNBP-nya itu sudah diatur di PMK nomor 2000 tahun 2024, di mana untuk saat ini untuk pengeluaran musik keluar itu masih untuk di dalam mereka itu Rp0. Seperti itu Pak Agus. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Ibu, terima kasih. Untuk Sang Hyang Sri ada pertanyaan ya? Pak, Pak Noviadi ya Pak ya? ya, Silakan Noviardi. Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon izin Pak Noviadi dari kami karena waktu sudah lebih dari 1 jam sebenarnya dari rencana kami. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Untuk nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa kita copy darat nanti atau bisa disampaikan lewat chat ya.
untuk kita jawab. Oke, monggo Pak Noviardi, silakan pertanyaan terakhir Pak. Cukup jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Mungkin kita usul aja sini Pak. Jadi supaya tidak terjadi kejadian yang kemarin sempat kita berapa kali bolak-balik ke karantina perihal benih kemarin itu Pak, benih padi. Jadi kan kemarin kami juga dapat info dari Pak Medi sendiri kan, kalau di PTK sendiri dia kan ada istilahnya kondisi karantina itu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum gitu Pak, trackingnya gitu. Nah, jadi kami juga mohon kepada pihak karantina karena kondisi SDM kami di sini di cabang NTB itu sendiri minim sekali gitu Pak. Jadi saling mengingatkan lah kalau misalkan ada karantina yang akan datang ke ada benih atau apa gitu yang tertuju ke PTK online kami, mohon diinformasikan juga sih Pak supaya kita juga saling kontak dengan ekspedisinya segala macam gitu Pak. Kemudian perihal Domas kemarin juga Pak, mungkin kalau bisa supaya tidak ada kejadian yang kayak kemarin, mungkin apalagi ya barangnya ini untuk bantuan benih katalog. Coba ada jawab diulang atau gimana gitu, mungkin ada perlakuan khusus lah dari karantina sendiri selain pelepasan gitu Pak. Nah, itu aja sih Pak, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarap. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Noviardi atas saran masukannya. Jadi kebetulan kan kita karantina dengan Sang Yang Sri ini kan sudah lama bermitra Pak. Jadi ini kan sama-sama untuk kita jaga NTB, baik itu untuk cegah gagal hama penyakit, untuk pelestarian sumber dayanya. Jadi dan juga untuk pengamanan Pak terkait proyek-proyek pengadaan benih. Jadi udah sempat saya sampaikan ya, dari Pak yang tadi pertanyaan jawaban saya Pak ke yang dari Advanta itu bahwa program-program perbenihan ini kan menjadi titik krusial ya, atensi dari berbagai pihak. Jadi bukan hanya Baratin ataupun Sang Yang Sri, namun tentulah juga dari Kementerian Pertanian, dari Dinas Pertanian, pemerintah daerah, jika juga tidak menutup kemungkinan adanya audit-audit dari lembaga pemeriksa keuangan seperti BPK dan semacamnya. Inilah yang terpenting adalah secara administratif dia harus benar, detail dan lengkap ya. Jadi, nah ini kan kebetulan Pak. Jadi nanti di kami di sistem ESER itu memang ada bisa monitor kalau ada sertifikat yang sudah diterbitkan dari karantina asal. Nanti kita sampaikan ke PT SAS dan juga kita minta kerjasamanya Pak. Jadi khususnya ini kan sering diangkut moda transportasi truk ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh penanya lainnya. Nah kadang ini truknya juga terkelepasan, jadi titik kritisnya kadang kan adalah di armada pengangkutan dan truknya ini. Nah kebetulan kan nanti sama-sama dikontrol Pak bahwa ketika ada pemuatan barang seperti itu, bahkan posisinya masih di Surabaya, selain sudah dilengkapi dokumen, jadi nanti disampaikan ke kami juga. Kebetulan kami ada kontak layanan. Ini nanti diinformasikan langsung saja juga ke kontak sopirnya, juga diinformasikan ke kami. Kebetulan kan Pak Rasid yang di SAS juga ada kontak saya. Yang penting diinformasikan aja ke kami Pak kalau memang ada planning. Nanti kita juga sama menginformasikan kalau ada lalu lintas. Dan penekanannya tadi seperti bisnis proses, bahwa kita harapkan bahwa PT SAS ini juga dapat menerapkan bisnis proses yang bagus, bahwa barang-barang benih ini yang dia masuk ke gudangnya ini disampaikan kepada ekspedisi atau pengangkutnya, wajib dia ada dokumen karantina asal dan juga pelepasan. Untuk dia supir-supir yang belum paham disampaikan, diberi pemahaman. Dan juga kalau yang memang agak kurang tertib ini ya kembali lagi itu kalau memang datang masuk di gudang nggak ada dokumennya, ini disuruh balik aja Pak. Artinya supir-supirnya ini supaya itu membentuk edukasi kepada mereka seperti itu. Karena prinsipnya supir ini kan memang ya orang ya, tetap bisa diedukasi.
Dan untuk pengontrolan lalu lintas ini dari sama-sama Pak, termasuk dari PT SAS juga mendetilkan informasinya itu, juga berkomunikasi dengan pengirim itu, ekspedisinya itu ekspedisi apa yang ngangkut, bahkan sampai kontak sopirnya. Jadi sopir ini agar bisa dimonitor Pak, dimonitor keberadaannya, dan begitu dia memang sudah masuk di Lembar langsung diarahkan ke kantor layanan karantina. Kadang itu memang agak sedikit repot dan harus berkali-kali. Sopir ini tujuannya adalah untuk membiasakan. Tapi prinsipnya bahwa benih ini adalah barang yang menjadi titik kritis yang kita sama-sama tidak ingin permasalahannya itu menjadi panjang lebar ke sana kemari gara-gara pengangkutnya. Dan pengangkutnya ini adalah orang, ya, bukan jalan sendiri. Karena orang bagaimanapun SDM-nya tetap dia adalah sosok yang bisa diatur dan dikontrol, dan yang paling bisa ngontrol ini sebenarnya adalah yang punya kendali, ya, istilahnya juragannya atau yang dari PT SAS ini untuk bisa sama-sama bantu kontrol. Jadi jangan sungkan-sungkan juga untuk main-main ke kita Pak, untuk informasi-informasi karantina. Kebetulan nggak terlalu jauh dari Kediri ke Lembar, kita ada juga call center layanan juga dikomunikasikan. Jadi kita kebetulan kantor layanan karantina 24 jam. Jadi kalau memang menyimpan kontak saya atau kontak teman-teman karantina yang lain, juga nggak masalah, Jamri untuk otomatis akan kita respon dengan segera. Itu aja Pak Nofri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Nofri? Kayaknya udah close. Kayaknya putus-putus tadi Pak karena sinyal. Tapi besoklah kita main-main ke Swanska. Lembar. Pak Nofri, kami 24 jam. Oke, siap Pak. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, dari waktu yang kita rencanakan terkait Zoom ini adalah 1 jam, namun sudah hampir 2 jam lebih, tapi tidak apa-apa, demi kebaikan kita bersama, baik dari pihak pengguna jasa sebagai pelaku usaha dan kami sebagai regulator bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya ini bukan pure sosialisasi, karena sebagian dari kita sebenarnya sudah tahu karantina itu apa, baik tugas pokok dan fungsi dan bagaimana prosesnya dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, perhatian dan kepedulian kita bersama terhadap tugas kita sama-sama. Mungkin sedikit closing statement bagi kita semua pada hari ini terkait apa yang kita diskusikan, bahwa karantina sebagai suatu sistem, dia otomatis menjadi salah satu instrumen negara dalam hal pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit keluar maupun di antara area dalam negeri. Hal itu akan bisa terwujud, sistem itu akan bisa berjalan dengan baik apabila semua entitas pelaku usaha, baik regulator maupun pengguna jasa sebagai pelaku usaha di sana sama-sama bersinergi menyatukan persepsi masing-masing terkait aturan. Terkait adanya hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, tentu komunikasi menjadi hal yang menjadi penting di situ. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan apabila ada komunikasi yang baik. Kami hadir, kami piket 24 jam, itu memang mungkin tidak ringan, tapi itu akan terasa ringan kalau kerjasama itu sudah terjalin dengan baik. Sinergi menjadi kata kuncinya. Sekali lagi saya sebagai moderator terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan memberikan penjelasan yang sangat gamblang, sangat baik atas permasalahan-permasalahan dari pengguna jasa. Mungkin itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Moderator, Bapak tadi adalah sangat menarik, dan tentu saja kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para peserta Zoom yang telah secara aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada kami, dan tentu saja terima kasih kepada para narasumber
ilmu dan informasi yang bermanfaat. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kita akan foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu berkenan untuk membuka kamera atau mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama secara virtual. Akan persilakan untuk membuka dulu Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Kemudian layar kedua, mohon senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, kemudian layar ketiga, 1, 2, dan 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum berpisah, kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat. Kemudian apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait karantina, kami silakan menghubungi kontak WA kami di kolom chat juga sudah kami sertakan, dan juga bisa mengikuti media sosial karantina ICP di IG, TikTok maupun YouTube kami. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.